Nama lengkap beliau adalah Abu Husain Ahmad An-Nuri. Ini sufi besar, temannya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dulu pernah kita bahas. Jadi Syekh Abu Hasan Ahmad An-Nuri ini, mengapa digelari An-Nuri? An-Nuri itu berarti manusia yang bercahaya. Karena ada riwayat beliau ini kalau bicara, misalnya ruangannya gelap sehingga tidak kelihatan apa-apa, dari mulutnya keluar cahaya sehingga satu ruangan terus terang benderang. Mungkin pernah ada cerita beliau sedang berceramah atau memberi nasihat dan dalam gelap gulita, tapi dari mulut beliau keluar cahaya sehingga ruangannya jadi terang benderang. Ada riwayat begitu. Ada juga riwayat yang menyatakan ya beliau ini punya satu tempat khusus di tengah padang pasir untuk kholwat sepanjang malam. Nah, saat beliau kholwat ini di malam hari, tepat di atas tempat beliau kholwat itu memancar cahaya yang terang sekali. Oh, ini jadi dari dua pengalaman itu terus beliau digelari An-Nuri. Apa kalau tidak begitu beliau tidak dekat dengan Allah? Imam Abu Hasan, Abu Husain Ahmad ini, untuk siapa sih cahaya itu? Nah, kalau menggunakan teorinya Imam Ghazali tadi, cahaya yang memang wadak, kelihatan bercahaya, murub, itu sebenarnya untuk kita. Jadi itu bukti, itu mungkin ayat, itu mungkin petunjuk Allah untuk kita, untuk menunjukkan pada kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan, mengikuti amal soleh, mengikuti beliau, para kekasihnya. Kalau para kekasih itu sendiri sebenarnya mungkin tidak butuh cahaya-cahaya yang semacam itu. Kitalah yang butuh untuk bisa mendeteksi di mana para kekasih Allah itu adanya. Nah, sehingga oleh Allah memang ditampilkan dalam bentuk wadah yang verbal. Ada cahaya yang memancar. Nah, ini meladeni kita yang makomnya masih awam. Kita biasanya kalau ketemu yang luar biasa seperti itu kan baru terus ikut, baru terus percaya. Kalau tidak ada itunya tidak percaya duluan. Oke, jadi ini makna cahaya level pertama. Kita butuh ada cemelorotnya, kita butuh ada terangnya, ada memancarnya, baru kita percaya kehadirannya, tajallinya Allah. Itu makna dasar yang pertama. Ada makna kedua. Ini nur bagi khawas. Nur bagi khawas ini jalannya adalah pemahaman, sarananya akal. Jadi ini menangkap kebenaran, menangkap hidayah. Nur tadi kan maknanya hidayah. Menangkap petunjuknya Allah dengan jalan akal. Bagi teman-teman yang tekun belajar, mencari ilmu, mengejar hikmah, ini sebenarnya kita sedang mencari cahaya, mencari hidayah di level kedua. Jadi level orang-orang khawas. Ya, saya tidak berani bilang bahwa kita ini ada di makom khawas. Ya, kita ini makomnya masih awam, berusaha naik untuk ke makom khawas. Ya, kita belajar ya sebenarnya. Semoga kita bisa naik levelnya sedikit ke makom khawas. Jadi memahami cahaya Allah lewat jalan akal, dengan jalan belajar, dengan jalan mencari guru, dengan jalan membaca kitab dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebenarnya sedang mengejar cahaya di level khawas. Sarananya akal. Apa bisa? Bisa. Jadi akal kita itu ya perangkat yang istimewa yang dianugerahkan oleh Allah. Pastinya juga bisa mencapai dan menemukan kebenaran.
Oke, kalau ini level kedua. Ada level ketiga, yaitu makom khawasul khawas. Makom khawasul khawas ini kesannya yang kita pahami selama ini, kalau versinya Imam Ghazali selalu makom para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini adalah orang yang menemukan cahaya lewat jalur sufi saat mereka mengalami kasyaf. Sarananya adalah kebebasan, bebasnya akal dari khayalan, dari waham, dari pandangan-pandangan yang duniawi dan lain sebagainya. Jadi jiwanya bersih, isinya hanya Allah saja, maka dia bisa memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. Kalau ini namanya nur bagi khawasul khawas. Ini makom yang tinggi para kekasih Allah. Jadi cahaya itu ada nur di level awam, ada nur di level khawas, ada nur di level khawasul khawas. Ini bisa dibahas di Mishkatul Anwar. Nah, saya lanjutkan, ini sedikit melanjutkan ke Mishkatul Anwar. Menurut Imam Ghazali, hadirnya cahaya itu berdialektika dengan tiga hal dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini kalau ingin utuh dan benar orientasinya, arahnya tidak sesat, itu butuh tiga komponen. Yang pertama az-zuhur, yang kedua al-ain, dan yang ketiga an-nur. Ini kalau kita terjemahkan letterleknya dulu sebelum masuk ke makna yang lebih dalam. Al-ain itu mata, an-nur itu cahaya, az-zuhur itu sesuatu yang tampak atau barangnya. Mudahnya begini. Misalnya sekarang saya melihat HP. HP-nya harus ada, mata saya sehat, dan harus ada cahaya. HP-nya sendiri itu al-zuhur, mata saya yang sehat al-ain, kemudian an-nur itu cahaya. Harus ada tiga komponen ini baru saya bisa memahami dengan benar adanya HP di depan saya ini. HP-nya ada, matanya sehat, tapi cahaya tidak ada, maka tidak ada gunanya mata dan HP tadi, wong tidak kelihatan. Ini kalau saya tarik ke makna yang lebih dalam, akalnya sehat, kebenaran kenyataannya ada, tapi hidayah dan petunjuknya Allah tidak masuk, ya kita tidak akan menemukan kebenaran itu, kita tidak akan melihat kebenaran itu. Jadi manusianya yang melihat harus sehat, ada cahaya sehingga kebenaran bisa terlihat. Kebenaran yang bisa terlihat itu kan kalau dalam dunia tasawuf disebut ma'rifat atau kasyaf. Jadi ini tiga komponen yang berhubungan dengan cahaya dalam kehidupan kita. Al-ain, an-nur, al-zuhur. An-nurnya ada, hidayah Allah ada, Al-Quran, Rasulullah, kemudian keimanan ada. Al-zuhurnya ada, tapi al-ainnya tidak sehat, pikirannya tidak jernih, batinnya diliputi hawa nafsu, maka cahaya tadi juga sia-sia. Kalau bahasanya sufi, cahaya jadi terhijab, mata tidak bisa melihat, atau sebut saja matanya buta. Mata yang buta meskipun ada cahaya, meskipun ada kebenaran az-zuhur, ya sia-sia, dia tidak akan bisa melihat. Jadi ini ada timbal balik perputarannya. Jadi
kebenaran akan tampak kalau ada kombinasi lengkap antara al-ain, an-nur, dan al-zuhur. Tapi kalau salah satu tidak ada, ya tidak terjadi peristiwa kasyaf atau peristiwa ma'rifat, lahirnya pemahaman atau lahirnya pengetahuan. Jadi ini dialektika antara al-ain, an-nur, al-zuhur. Maka dalam dunia tasawuf selalu kita disarankan membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu berarti membersihkan mata, al-ain, sehingga kebenaran kelihatan. Tapi juga jangan merasa sombong bahwa kita kuasa melihat. Kalau Allah tidak menurunkan hidayah cahayanya, ya sama saja kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Jadi itu dialektika antara al-ain, an-nur, dan al-zuhur. Ini yang ada hubungannya dengan cahaya. Ini silahkan direnungkan sebentar.